Nah, eee, kemudian di sini ada, eee, contoh program lainnya itu biasanya ya tadi ya ada referral atau affiliation program. Nah, di sini kutipannya saya bikin adalah biarkan customer Anda menjadi sales terbaik. Maksudnya itu apa? Kayak gitu ya. Tadilah, di sini contohnya ada gambar nih saya pakai mouse kalau ya. Di sini ada customer existing yang puas dengan produk atau layanan Anda kayak gitu. Kemudian karena mereka puas gitu kan, mereka akan melakukan promosi nih terhadap produk-produknya mereka kayak gitu kan. Terhadap produk kita maksudnya, sorry. Mempromosikan produk kita, kemudian setelah mempromosikan mereka mendapatkan customer baru gitu kan dari hasil promosinya dia. Nah, customer baru ini melakukan pembelian. Nah, yang mana memungkinkan, si user kita yang tadi apa ya, mereferensikan atau mereferral customer baru mereka dapat komisi. Nah, itu biasanya dinamakan afiliasi atau referral program. Nah, itu umum lah saat ini dipakai ya kan, kayak teman-teman suka pakai kode voucher ini, masukkan kode voucher ini, dapatkan diskon sekian. Sebenarnya orang yang nge-referral ini juga nanti kan dapat juga poin atau mereka dapat reward apa lah bentuknya itu atau intinya mereka dapat rewards kayak gitu. Tujuannya ya tujuan melakukan referral program itu adalah pertama ya, pasti memangkas biaya promosi teman-teman. Ini sejauh ini paling, efektif banget gitu kan. Yang pertama selain memangkas biaya promosi, kemudian kita mendapatkan, konten-konten user generate konten dan kita juga mendapatkan traffic-traffic organik kayak gitu ya. Yang mana, akhirnya ini akan menjadi sebuah kebiasaan karena biasanya ketika customer baru ini datangnya dari referral, dia pun cenderung akan melakukan hal yang sama, kayak gitu, cenderung melakukan hal yang sama kayak, "Enak aja nih temen gue yang kemarin dapat komisi, oh gue juga mau dah," gitu kan. Nah itu cenderung mereka melakukan hal itu, kayak gitu. Nah, mereka balas dendam lah karena mereka sebelumnya dimanfaatkan oleh user sebelumnya, gampang kayak gitu. Maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan komisi atau membalas hal yang sebelumnya mereka, alami kayak gitu. Nah, ini teman-teman wajib coba nih ya, apalagi teman-teman kalau produknya, aplikasi atau startup lah atau yang end to end bisa dilakukan direct selling kayak gitu ya. Nah ini, enak banget gitu menggunakan, metode afiliasi atau referral program. Selama platform teman-teman sudah siap gitu kan. Kalau platformnya belum siap ya coba aja manual ya, sepengalaman saya sih akan capek sih ngedatanya kayak gitu. Mendingan langsung aja menggunakan, platform lah kayak gitu. Kemudian di sini ada juga, contoh lainnya ya terkait, loyalty program yaitu membership program. Ya tadilah ini mirip ya dengan yang data user tadi, membuat customer merasa spesial. Tapi ini hanya dikhususkan untuk user-user terbatas lah, user-user yang premium lah kayak gitu ya. Ini yang bisa menentukan itu adalah kita kayak gitu. Ataupun user sendiri yang ingin upgrade menjadi member kita gitu. Contohnya dengan memberikan penawaran spesial dan harga khusus terhadap, member kita gitu kan. Jadi hanya untuk orang-orang terbatas lah, gampangnya membership program ini dibuat untuk orang-orang khusus dan terbatas user ya, limited ya gitu. Jadi nggak semua orang bisa menikmati fasilitas atau layanan daripada membership program ini, kayak gitu. Kemudian misalkan memberikan poin dan rewards untuk meningkatkan aktivitas atau interaksi dengan brand kayak gitu. Nah, dengan memberikan rewards atau poin juga itu kan sebenarnya meningkatkan interaksi gitu ya. Makanya ini dilakukan oleh, brand-brand atau startup-startup besar lah kayak gitu. Mereka bikin games di aplikasi mereka, mereka bikin activity apa gitu kan, tonton video ini dapat poin sekian misalkan, share postingan ini dapatkan poin sekian misalkan, atau ada juga yang pecahkan telur kayak gitu, kumpulkan poinnya kayak gitu-gitu, undang teman kamu bla 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 lah. Nah dengan begitu, mereka akan menggantungkan keinginan lah ya, keinginan kayak, "Oh saya pengen beli produk ini nih," tapi kayak misalkan uangnya nggak cukup gitu ya, "Tapi kalau ikutan ini kita dapat diskon 50% nih," gitu kan. Dan akhirnya mereka ikutan sehingga meningkatkan interaksi antara user existing dengan si, platform kita atau produk kita kayak gitu. Nah, yang kemudian di sini ada juga memberikan kemudahan akses, misalkan membership program, khusus untuk, user member bisa mendapatkan akses ini kayak gitu. Nah, kalau nggak ya kan di sini biasanya ini dipakai untuk konsep-konsep, aplikasi atau startup yang menggunakan premium ya, konsep premium lah. Jadi ada yang fitur free-nya, tapi ada juga fitur yang
berbayarnya kayak gitu. Jadi user bisa aja pakai terus, tapi ya kalian nggak bisa menikmati fitur-fitur yang berbayar kayak gitu. Nah ini contoh dari implementasi membership program. Kemudian memanfaatkan jaringan atau komunitas. Nah ini juga bisa diterapkan. Misalkan terhadap komunitas tertentu lah. Komunitas tertentu karena kalian komunitas ini, jadi saya sebagai misalkan jadi teman-teman sebagai pemilik produk itu memberikan akses ini atau memberikan harga ini kayak gitu ya. Nah itu jaringan komunitas tertentu. Nah ini juga work lah. Sejauh ini saya udah jalanin dan ini juga efektif kayak gitu. Misalkan saya coba implementasi di ada beberapa produk mirip kayak yang kemarin kita bahas sayurin gitu ya. Jadi saya bikin koordinator ibu-ibu gitu, koordinator ibu-ibu untuk mempromosikan aplikasi ini. Jadi setiap ibu-ibu yang bisa mengakuisisi user, menghasilkan transaksi, nanti ibunya ini dapat voucher belanja 100.000 misalnya. Nah ini sejauh ini efektif gitu kan. Jadi karena sekarang PSBB kita misalkan nggak bisa nih melakukan canvassing lah ya karena produknya ini perlu edukasi lah, karena produknya perlu melakukan edukasi sehingga nggak memungkinkan sales yang canvassing atau door to door melakukan promosi. Sehingga akhirnya saya bikin kegiatan tadi koordinator per kelurahan kayak gitu, ibu-ibu koordinator per kelurahan, kayak gitu. Nah, jadi biar ketika ada program apa, ibu-ibu ini nanti akan menginformasikan kepada tier keduanya mereka lah gitu, bukan bawahan ya, terhadap user-user yang mereka ajak direferalkan oleh si ibu-ibu ini kayak gitu. Sehingga ketika si referralnya melakukan pembelian, si ibu-ibu ini juga mendapatkan keuntungan. Nah, itu memanfaatkan jaringan, contoh implementasi dalam memanfaatkan jaringan komunitas. Nah, ini misalkan kan contohnya lah di dalam apa ya? Contohnya di sini misalnya khusus untuk member bisa dapat pelatihan kelas ini gitu. Nah, ini networknya unstable nih, pasti suara saya putus-putus nih. Bentar lagi Bayu ngomong nih pasti. Oke. Enggak, Udah Mas, balik masih lagi ya. aman. Oke. Nah, yang terakhir itu di sini adalah membuat event terbatas. Nah, misalnya ya tadi ya, khusus untuk member bisa ikutan kelas ini, kelas pelatihan gitu ya untuk apalah kayak gitu misalkan. Atau khusus untuk member bisa ikutan meet and greet dengan ketemu siapa misalkan, ketemu CEO-nya atau ketemu talent-nya atau bisa ikutan office tour kayak gitu kan, khusus untuk member nih karena udah lama kita kasih deh office tour main ke kantor kita misalkan. Nah kayak gitu-gitu kan, nanti dijamu di kantor kita, hal kayak gitulah. Nah itu bisa diimplementasikan dalam membangun customer loyalty kayak gitu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan social media management. Jadi yang menarik di dalam social media management itu sebenarnya kita bisa mengimplementasikan banyak hal ya, seperti sekaligus ya, yang seperti sudah dibahas di materi di webinar saya waktu itu, bahwa di social media management itu kita bisa mengakuisisi user, kita bisa berinteraksi dengan user, bisa berkomunikasi dengan user, bisa membangun hubungan juga, kemudian bisa uh, apa ya, ya dan lain sebagainya lah gitu. Nah, jadi di sini menariknya social media management salah satunya di sini dalam dalam mengelola social media management kita itu bisa juga sorry saya salah kata-katanya, dalam meningkatkan customer loyalty gitu kan, customer loyal, kita juga bisa memanfaatkan sosial media untuk membangun relationship dengan customer kita. Nah, udah join lagi. Halo, Mas Fahmi. Halo Mbak, ya. Sorry tadi gimana? Mau lanjut sesi Q&A dulu barangkali, Mas, ada pertanyaan? Boleh? Biar asik. Silakan Mbak. Oke deh, dari Kak Syamsi Rishad. Menurut Mas Fahmi, seberapa efektifkah kita menggunakan endorsement? Selebgram contohnya, artis, YouTuber, dan influencer. Bagaimana cara memilih endorsement yang tepat untuk mendapatkan traffic yang baik? Sedangkan kita tidak mengetahui insight si influencer tersebut. Ya. Oke. Bentar ya. Nah itu, jadi gini jawabannya. Ini versi saya ya. Versi saya itu saya sebenarnya kalau tergantung dari tujuan teman-teman. Kalau tujuan teman-teman itu untuk penjualan atau direct selling,
sejauh ini saya nggak rekomen sih pakai influencer gitu ya. Karena influencer buat saya itu hanya untuk social proof aja, membangun exposure dan lain sebagainya. Tapi nggak rekomendasi untuk, penjualan. Karena saya di dalam karena menurut saya, menggunakan influencer itu nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung dan nggak bisa diukur lah, kayak gitu ya. Jadi kayak sama kayak kita pakai media OHA lah, marketing di billboard atau di OHA ya, LED dan lain sebagainya, kita spend budget gitu kan, spend biaya promosi, tapi kita nggak bisa ukur nih efektivitasnya. Nah itu jadi sunk cost kalau di marketing kan ya, adalah biaya biaya yang dibuang gitu ya, tersedot begitu aja gitu, nggak jadi sebuah hal yang bisa diukur. Nah, tapi akan berubah ketika teman-teman, akan bisa diukur selama influencer dan endorsement bisa diukur itu, boleh aja dipakai. Contohnya kayak gini, kayak tadi lah ya, influencer ini misalkan dikasihin kode referral kayak gitu. Saya biasanya kalau pakai influencer kayak gitu, selain buat exposure ya, kalau saya emang pengen memanfaatkan influencer ini atau KOL ini atau selebgram lah ya, untuk, menjual. Saya nggak pasti saya perlu, parameter apa nih buat ngukur efektivitas si, KOL tersebut. Misalkan saya kasih kode promo, "Ayo dia ngajak teman-teman download aplikasi ini," misalkan. "Nanti, pakai kode ini ya, jangan lupa, karena nanti kalau pakai kode ini kamu dapat ini." Nah, biasanya saya suruh influencer-nya juga yang sediain gimmick sendiri gitu ya, komplimen sendiri. Karena saya udah bayar, karena saya bayar, saya biasanya kan pokoknya saya harus bisa diukur misalkan kayak, "Yuk daftar ini ya," saya influencer misalnya saya suruh bikin campaign kayak, "Yuk daftar, nanti kalau daftar capture ya, terus kirim ke aku," misalkan. "Kirim ke aku, nanti kamu dapat ini dari aku," misalkan, apalah dan lain-lain. Nanti kan jadi saya bisa tahu, oh, ya kemarin yang daftar dari sini sekian, misalkan kayak gitu-gitulah. Gampangnya kayak gitu mungkin. Itu Mbak, yuk, silakan monggo. Semoga menjawab ya, Kak Syamsi. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyain lagi di Q&A ini. Juga buat teman-teman yang lain, barangkali punya pertanyaan seputar customer loyalty, bisa ditanyain aja di Q&A box ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya, seputar sosial media management agar lebih dekat dengan customer kamu. Oke deh, kalau gitu silakan Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mbak. Oke ya teman-teman, kita lanjut kepada materinya. Jadi selanjutnya kita akan membahas social media management, lebih dekat dengan customer. Apa sih ini? Gitu kan. Nah, dalam mengelola sosial Putus-putus nih Mas kayaknya suaranya. media bisnis kita ya. Halo halo? Oh, Boleh astaga. diulangi barangkali Mas, karena tadi sempat keputus. Oke, bentar saya napas dulu. Silakan, minum dulu barangkali. Nah, oke kita lanjut ya teman-teman. Jadi ya ini tadi, untuk mengelola sosial media bisnis kita perlu memikirkan beberapa hal di bawah inilah, di bawah judul ya maksudnya. Di bawah judul yaitu saya nggak bosan-bosan ke teman-teman buat ngingetin, harus tetap tahu siapa pemirsa atau audiens kita, gampangnya siapa market kita gitu ya. Nah di dalam urusan mengelola sosial media pun sama, siapa nih yang nantinya akan menjadi yang lihat konten kita, siapa yang akan menjadi pemirsa atau followers kita atau untuk siapalah, mau itu iklan maupun itu konten organik itu harus dipikirin sama teman-teman siapa. Nanti akan lihat jadi pertanyaannya dulu di dalam otak teman-teman itu siapa, 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 dan siapa kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, terus mereka tuh mau ngelihat Instagram kita, ngelihat, Facebook kita, mereka tuh nyari apa gitu ya. Jadi apa yang mereka cari tuh, dia mau nyari tentang promo kah, mau cari tutorial kah, mau cari review kah, atau apa gitu kan. Nah itu dipikirin sama teman-teman juga dipikirin itu apa ya. Nah sehingga nggak asal teman-teman nantinya nggak asal bikin konten, nggak asal bikin postingan. Kemudian, setelah mereka cari, apa yang mereka cari terus kita mau ngomong apa nih sebagai, business owner gitu ya, pemilik bisnis lah. Kita tuh mau ngomong apa sih ke mereka, kita mau me merepresentasikan apa gitu ke mereka gitu ya. Misalkan kayak yang sebutnya kita gitu kan.
Nah, kemudian pemilihan setting foto, setting video semuanya itu harus sesuai dengan brand bootnya kita. Kemudian kita juga mau menginformasikan bagaimana cara penggunaan. Nah, itu enaknya pakai apa, itu udah dibahas di kelas TRW kemarin ya kayak gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara komunikasi dengan mereka gitu. Maksudnya di sini adalah ya bahasanya yang digunakan itu seperti apa kayak gitu. Ataupun mereka enaknya lewat apa ya, ngomong sama mereka tuh enaknya lewat story kah, misalnya kalau di Instagram lewat feed kah gitu ya, atau mungkin lewat direct message kayak gitu. Itu juga perlu dipikirkan. Dan yang terakhir itu di mana dan dari mana mereka, maksudnya itu apa ini? Contohnya misalkan ini bukan lokasinya mereka ya, lokasinya mereka juga dipikirin, terus dari mana mereka datang bisa nyampe ke dalam sosial media kita gitu. Gampangnya adalah, apa ya ini bahasanya, funnel lah ya, mungkin lebih sederhananya funnel atau traffic source lah ya, bahasa umumnya kan traffic source. Dari mana nih mereka bisa nyasar ke sosial media kita? Dia nyari di kolom search-nya si Instagram kah? Atau dia nemu dari postingan selebgram kah? Atau dia nemu dari Explore kah? Atau dia bahkan bisa jadi nemu dari search engine-nya Google, gitu kan. Atau mungkin Instagram kita di-review di artikel orang, di berita, media rilis gitu kan. Mungkin mereka datang dari situ. Nah, sehingga hal-hal itu nanti jadi concern-nya teman-teman nih, yang nanti akhirnya bagaimana teman-teman membuat konten kayak gitu. Misalkan kalau mereka datangnya dari search engine berarti teman-teman harus benar-benar pikirin nih, apa namanya, caption-nya seperti apa, karena kan caption itu nanti akan ke indeks lah ya kalau bahasa SEO-nya. Soalnya saya nggak bahas SEO tapi misalkan di indeksnya, diindeks sama Google nih akhirnya kata kuncinya atau caption teman-teman nanti ke indeks sama Google sehingga ketika orang ngetik sesuatu muncullah kontennya teman-teman kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan di awal, teman-teman sebelum akhirnya mengelola sosial media. Selanjutnya saya punya nah, saya punya cara bagaimana memulai membuat rubrik konten. Nah, sehingga akhirnya tadi dari, pemikiran dan mindset dasar yang tadi, fundamental yang tadi teman-teman itu pikirin kapan kapan dan di mana konten-konten saya akan di-publish karena kan sosial media nggak cuma Instagram ya, nggak cuma Facebook, ada yang lainnya, ada Twitter, yang umum digunakan di Indonesia itu ada Twitter, TikTok, bahkan ada LinkedIn kayak gitu ya. Nah itu disesuaikan sama teman-teman. Jadi rumusnya ini, dari materi pertama itu kita udah tahu ya audience insight, kemudian itu ditambah angle dan offer yang kemarin, yang kita bahas kemarin, kemudian akhirnya bisalah teman-teman membuat rubrik konten kayak gitu. Maksudnya audiens di sini adalah teman-teman udah tahu siapa kan user kita dan perilakunya mereka seperti apa, demografinya mereka seperti apa, interest mereka seperti apa. Kemudian dari situ kita tambahin angle apa yang mau kita tawarkan mereka kepada mereka. Kemudian penawaran apa yang mau kita berikan kepada mereka. Nah ini teman-teman harus benar-benar baik dalam meliterasi ya, meliterasi sebuah ide kayak gitu. Meliterasi sebuah ide sehingga akhirnya lebih gampang ketika mengimplementasikan menjadi sebuah konten atau rubrik. Karena itu jadi rubrik lah, jadilah rubrik. Contohnya seperti inilah nanti. Misalkan kita masih ngomongin sayurin nih, kita masih masih anggaplah kita semua masih sebagai founder dan CEO-nya Sayurin gitu ya. Nah, karena kita masih menjual aplikasi sayur, mungkin di sini ada yang belum tahu Sayurin itu apa. Sayurin ini jadi aplikasi yang kita buat nih, yang kita buat di kelas BDV ini, di kelas workshop ini, aplikasi aplikasi berbasis Android dan iOS kayak gitu ya, dan Apple ya. Yang menjual, yang akan mempermudah user dalam membeli sayur gitu. Jadi user nggak perlu ke pasar dan bisa diantar ke rumah kayak gitu. Jadi itulah Sayurin gitu buat teman-teman yang baru join hari ini. Nah, jadi dari Sayurin ini kita bisa breakdown nih, kan kita udah tahu kan kemarin ya, TRW-nya Sayurin apa aja, kita breakdown jadi rubrik konten kayak gitu. Sehingga akhirnya kita nggak bingung mau posting apa dan nggak asal-asalan ketika membuat sebuah konten kayak gitu. Terutama konten-konten yang diposting organik. Kita breakdown dulu nih. Pertama kita punya misalkan, oh di Sayurin ini kita bisa menginformasi official info misalkan. Informasi official yang terkait, Sayurin tersebut misalnya. Nah berisi biasanya penjelasan 5W, 1H, kemudian promo dan program. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian bisa juga kita,
bikin konten yang bersifatnya call to action atau ajakan bertindak ya gitu. Kemudian bisa juga membuat konten yang sifatnya produk dan layanan. Kemudian ada juga event dan activity misalnya. Kemudian ada juga creative tips atau news, sorry itu typo. Kemudian ada juga gimmick dan activation. Nah, jadi ini hanya contoh ya, ini contoh. Jadi saya punya 6 rubrik nih terkait sayurin gitu, yang bisa dibelah-belah menjadi konten gitu. Jadi apa ya? Ya rubrik lah ya bahasa gampangnya jadi rubrik konten kayak gitu. Jadi nanti di sosial medianya Sayurin akan ngebahas 6 poin tersebut kayak gitu. Yang di breakdown nanti menjadi konten gitu. Yang pasti kategorinya adalah ini. Nah ini pun bisa diterapin lah di produk teman-teman dan di bisnis teman-teman. Jadi nggak melulu pattern-nya atau polanya seperti ini. Bisa jadi teman-teman ada yang lainnya lah misalkan ya saya nggak tahu lah ya seperti apa. Yang pasti cara nge-breakdown-nya contohnya seperti ini. Nah ini yang saya biasa lakukan terhadap brand-brand atau klien-klien yang dipegang oleh Tiranis kayak gitu. Biasanya kita akan nge-breakdown, kita sama tim, biasanya akan ada sharing season sama tim, terus kita breakdown nih, ini breakdown dulu TRW-nya, TRW-nya apa aja nih si klien ini misalkan, TRW-nya ini. Kemudian bagaimana nih planning-nya, kita strateginya mau apa. Si usernya misalkan si kliennya ini bilang, oh kita objektifnya adalah 3 bulan ini misalkan kita nggak pernah ngomongin jangka panjang sih kita biasanya. Kita ngomongin jangka pendek dan ide-ide yang gampang dieksekusi dulu, tapi kita tetap punya objektif yang jangka panjang. Tapi, tetap kita fokusnya itu adalah eksekusi dan membuat ide yang, mudah diaplikasi dan yang aplikatif lah dalam waktu dekat kayak gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu sharing season, kita breakdown, terus dalam 2 minggu ke depan kita mau posting apa, kemudian, si user pengennya apa, pengennya terlihat apa dalam 1 bulan ini misalkan. Dia punya produk baru, oke mereka punya produk baru. Dibikin jadi sebuah campaign atau sebuah, content plan kayak gitu. Nah daripada nanti dari rubrik konten ini, kemudian teman-teman breakdown menjadi content plan. Jadi kayak gini, dibelah-belah lagi, dari setiap rubrik dibelah-belah lagi. Rubrik ini bisa jadi apa aja nih, gitu kan, yang akhirnya nanti jadi sebuah content plan atau sebuah headline lah ya gampangnya, gitu. Misalnya saya punya official info di sini contohnya tadi kan ada 5W1H ya, apa itu Sayurin, terus cara pesan Sayurin gitu kan, kenapa Sayurin, media rilis, promo, diskon gitu kan. Nah, ini di-breakdown misalkan apa itu Sayurin dijelasin, kontennya apa itu Sayurin, kemudian cara pesannya bagaimana, kemudian kenapa memilih Sayurin, misalkan ini bisa ditambahin sama teman-teman benefit fungsionalnya sama benefit emosionalnya, kan itu kemarin kita udah bahas. Misalkan selain itu adalah media rilis, misalkan Sayurin di-review di majalah ini misalkan. Nah, itu juga bisa diangkat karena itu masih official ya, hal-hal yang sifatnya officially kayak gitu ya. Kemudian juga promo dan diskon. Sebenarnya ini promo dan diskon bisa dimasukin ke dalam juga produk dan layanan. Sebenarnya ini bebas aja teman-teman nanti bikin rubriknya kayak gimana karena kalau saya biasanya promo dan diskon itu secara official keluarnya saya masukin aja di dalam rubrik official. Kemudian yang kedua, misalnya contoh yang kedua adalah di kategori call to action. Nah, contoh content plan-nya itu kita punya call to action kayak apa aja yang bisa diajak ya di dalam Sayurin ini misalkan, ayo install, ayo belanja, ayo makan sayur, kemudian ambil promo atau klaim promo kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi sebuah contoh dari call to action. Kemudian di produk dan layanan, saya punya Android dan iOS. Berarti ini gimana nih caranya meliterasinya atau memvisualisasinya dan nanti teman-teman bebas aja. Kemudian ada juga sayur mayur, ada juga kata segar, ada juga dari petani, ada juga delivery, dan juga request order gitu. Kemudian di event activity contohnya itu adalah gambar-gambar dokumentasi kegiatan kita. Ini kan sebenarnya bertujuan untuk membangun social proof ya dan exposure kayak gitu. Terus kemudian gudangnya kita, oh benar Sayurin itu gudangnya bagus lah gitu ya. Terus di semua makanan itu secara hygiene, dikemasnya higienis lah kayak gitu. Higienis, terus tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia. Misalnya kita mau bilang itu tuh, karena kemarin ada yang komplain, misalkan kemarin ada yang komplain, "Mas kok, bau obat ya?" Misalkan kayak gitu contohnya ya. Kita mau obat, nah kita ngejawabnya dari konten aja, kita nggak usah capek-capek. Ya mungkin kita minta maaf juga ke user-nya, pertama, terus pasti kan nggak cuma dia tuh, kemungkinan ada beberapa user lain juga yang mengalami hal tersebut. Daripada kita capek-capek ngehubungin satu, lebih baik kita jawab aja dari konten misalnya. Nah ini nih bagaimana cara menjawabnya ya?
enggak kok itu kayaknya masalahnya di ibu lah, pas kan nggak mungkin kita bilang kayak masalahnya mungkin di user-nya kita, nggak mungkin kita bilang kayak gitu kan. Yang ada nanti dia ngerasa disalahin ya. Ya udah akhirnya kita bilang aja bahwa tuh kan buktinya nih gudang kita, rapi, gudang kita nggak ada tuh bahan-bahan kimia atau bahan-bahan obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin tuh bau itu disebabkan oleh kitanya gitu. Kemudian bisa juga kayak proses packing-nya seperti apa, kemudian misalkan kita punya kebun sendiri biar user kita lebih percaya, eee, ya kita tampilkan gambar kebun sehingga user kita lebih percaya bahwa benar-benar barang-barang yang kita tawarkan itu fresh ya, from the farm kayak gitu loh gampangnya. Kemudian tips dan news gitu ya. Nah ini biasanya ini adalah tips-tips yang relate dengan produk kita ya, produk kita. Ya kenapa makan sayur misalkan 8 fakta manfaat sayur gitu kan. Nah itu kan juga kayak manfaat sayur untuk mata gitu kan, sehingga akhirnya ya harapannya kita membangun opini gitu ya, membangun opini dan membangun persepsi di user kita sehingga mereka akhirnya pengen makan sayur dan ya belanja di kita lah kayak gitu. Kemudian yang relate lagi resep makan sayur misalnya kita bikin resep sayur apa ya, sayur asem misalkan, sayur asem ala chef ini misalkan, dibikin resepnya terus udah gitu mau bikin masakan kayak gini juga, beli sekarang. Nah, klik langsung misalkan masuk ke dalam produk kita yang paket sayur chef itu misalkan gitu. Nah, kayak gitulah ya. Terus ditambah bonus tanda tangan chefnya lagi misalkan. Nah, itu kan lebih menarik misalkan. Kemudian berita tentang sayur naik misalkan, di pasar ini harga sayur naik, di aplikasi kita tetap. Nah, itu kan kayak sebenarnya kayak, iya ya di pasaran harga sayur naik nih, tapi pas dilihat aplikasi, oh ternyata di sayurin mah nggak naik. Nah, itu kan jadi sebenarnya kita mau bilang bahwa di pasaran naik, tapi di aplikasi kita enggak, tapi kita kemas jadi sebuah konten kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah contoh dari gimmick dan activation ya. Itu bisa berupa games, quiz, kemudian ada juga giveaway, nah atau juga konten-konten yang sifatnya sensasional kayak gitu lah. Kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya saya punya nah, kemudian setelah kita tahu content plan, sebelum kita sebelum kita plotting konten-konten itu menjadi sebuah penjadwalan, nah kita harus tahu dulu perilaku si user kita nih, gitu kan. Kapan waktu-waktu produktif mereka menggunakan sosial media atau kapan lah ya user kita menghabiskan waktu di sosial media gitu kan. Ini teman-teman bisa pelajari dari audience insight yang sebelumnya dia pelajarin ataupun dari customer existing gitu ya. Dilihat perilakunya nih. Misalnya kita lihat Instagram kan ada audience, ada insight-nya gitu kan. Di Facebook juga kita punya paid insight dan lain sebagainya pasti punya kayak gitu. Dilihat paling banyak itu interaksi di jam berapa gitu kan atau di hari apa. Nah, ini juga perlu disesuaikan sama teman-teman gitu kan karena jangan sampai nanti posting terus tapi nggak sesuai. Misalkan katakanlah contohnya gini, misalkan saya punya klien travel gitu ya, saya pegang misalkan Timpak, saya dulu pernah ngurusin Timpak kan. Ketika Timpak itu kan biasanya kegiatannya itu di weekend ya, kayak gitu. Jadi kalau saya posting kegiatan kegiatan di weekend hari Senin itu kejauhan, karena nanti dia keburu lupa lagi gitu ya, keburu lupa lagi, akhirnya jadi lupa lah, jadi lupa beneran kayak gitu. Jadi kayak akhirnya saya putusin kapan nih waktunya, biasanya hari apa ya, saya pikirin, biasanya hari apa ya orang mikirin weekend ini kita mau kemana nih gitu kan. Kadang-kadang kan di keluarga suka ada kayak itu, kita weekend mau kemana nih atau ya sama pasangan lah atau sama, teman kayak gitu, mau kemana nih. Nah kapan itu waktu, biasanya orang-orang berpikir kayak gitu ya. Nah itu saya pikirin juga, misalkan, oh biasanya mungkin nih hari Kamis nih kayak menurut saya gitu ya asumsinya hari Kamis atau Jumat lah gitu kan. Dia ngelihat, user kita mulai ngelihat keuangannya mereka dan ada bentrok ya, ada jadwal, kalau nggak ada jadwal biasanya mereka mutusin buat jalan-jalan tuh waktu belum PSBB ya ini. Akhirnya saya posting lah hari Kamis, kayak misalkan kontennya tinggal bilang, "Bingung weekend ini mau kemana?" Gitu kan, "Nggak usah bingung, main aja ke sini," lah kayak gitu, misalkan kayak gitu-gitu. Ada promo spesial lo bla 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 atau lagi ada event ini loh bla bla bla, nah kayak gitu. Nah hal-hal itu juga dipikirin gitu ya. Kayak misalnya kayak hari Minggu kan orang malas banget gitu ya megang handphone karena hari Minggu orang-orang lebih banyak, menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun mungkin tadi rekreasi kemana gitu kan, makan di luar. Jadi kayak bukannya males sih megang handphone, jadi jarang lah ya megang handphone kayak gitu. Nah, dipikirin juga kapan nih mereka yang benar-benar megang handphonenya misalkan. Kayak misalkan, oh ternyata mereka pulangnya malam nih karena pagi sampai, atau enggak pagi banget lah sebelum berangkat pasti mereka cek handphone dulu. Antara jam 10 misalkan sampai sore atau jam 8 malam gitu. Mereka udah pasti di luar nih habisin waktunya sama
family time dan lain sebagainya. Itu dipikirin juga. Nah, baru megang handphone lagi, buka Instagram itu misalkan jam 9, jam 10. Nah, jam 9, jam 10 itu mau posting apa? Kan kayaknya kalau hari Minggu, malam Senin gitu ya, terus dikasih postingan yang berat-berat misalkan kayak, postingan tips tapi yang user tuh harus mikir gitu, harus kayak apa nih, itu kan jadi malas juga kan. Udah mau besok hari Senin, menghadapi hari yang berat misalkan kan, terus suruh ngebacain postingan yang kayak gini, malas skip aja kayak gitu. Nah itu juga kan jadi, itu juga hal kayak gitu harus teman-teman pikirin kayak gitu lah ya. Dalam mempelajari perilaku terkait waktu yang produktif terhadap audiens kita. Nah itu, selanjutnya ya tadi setelah kita udah tahu waktu-waktunya, kita sudah memikirkan juga perencanaan konten kita apa, kita punya konten plan apa aja, baru kita masukin gitu kan waktu-waktu kita atau konten-konten kita ke dalam kalender konten kita lah ya, atau kalender konten lah ya. Saya biasanya nyebutnya kalender konten sih ya. Dan kayak gitu ya, kita mulai nih masukin oke nih tentang apa itu sayuran di hari Senin deh kayak gitu. Misalnya, terus kayak promo buy one get one di tanggal 20 deh gitu ya. Di tanggal 20 karena asumsinya bentar lagi mau pada gajian nih gitu kan. Wah bentar lagi mau gajian nih gitu kan, kayak ini kan karena sayurin ini kan produknya ibu-ibu ya. Nah jadi nanti saya posting tanggal 20 Juni nih tahun 2030 gitu ya. Saya mau postingnya mau ngingetin ibu-ibu suaminya baru gajian kayak gitu kan. Jadi di sini copywriting-nya saya tulis kayak suami baru gajian tuh biar makin happy, paling pas masak enak di rumah tapi murah gitu. Jadi kan biar ibu-ibunya berpikir nih kan, wah suami baru gajian tapi kalau kita minta uangnya banyak-banyak nanti dia pusing juga gitu kan. Wah, ini ada diskon nih gitu kan. Kita nawarin diskon jadi bisa masak enak tapi harga tetap murah. Kayak gitulah sebenarnya saya mau bilang kayak gitu ceritanya. Nah, jadi mumpung ada promo serba 15.000 dari Sayurin. Jadi kayak gitu kita postingnya jam 8 pagi pas ibu-ibu lagi bingungnya mau masak apa nih kayak gitu. Gampangnya kayak gitulah ya teman-teman.